Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 4 Juni 2024, Pekan Biasa ke-9. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Petrus, bab 3, ayat 12 sampai dengan 15a, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 18. Saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa oleh api dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudaraku terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Jangan sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi hendaklah kalian bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah Dia. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 12, ayat 13 sampai dengan ayat 17. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan pendukung Herodes diutus kepada Yesus untuk menjerat Dia dengan perkataannya. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau orang yang jujur. Engkau tidak takut terhadap penilaian orang, sebab Engkau tidak memandang muka, melainkan dengan jujur mengajar tentang jalan Allah. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kepadaku 1 dinar supaya kulihat." Mereka pun membawanya, lalu Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah itu?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hati-hatilah dengan kemunafikan. Sebab selain Tuhan, hanya diri kita sendirilah yang mengetahui bahwa kita bersikap munafik. Kemunafikan selalu berkaitan keburukan-keburukan yang tersembunyi. Maka segala sesuatu yang dilakukan tentu tidak berdasar pada kemurnian hati. Yang ada hanyalah ingin menjatuhkan orang lain. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bahwa orang-orang Farisi hanya ingin mencari-cari kesalahan Yesus. Di hadapan mereka tidak ada kebaikan yang Yesus lakukan. Karena itu, mereka mengajukan pertanyaan untuk mencobai Dia. Padahal mereka sendiri sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu. Akan tetapi,
Yesus mempunyai ketajaman hati untuk melihat kemunafikan mereka. Bagi sebagian orang, bersikap munafik itu melelahkan. Karena itu, mereka berjuang mengubah hati mereka menjadi baik. Akan tetapi sebagian orang tentu justru menikmati kemunafikan itu. Hal itu terjadi karena bersikap munafik sudah merupakan kebiasaan dalam hidup mereka, dan hati mereka sudah tumpul. Terhadap orang-orang seperti ini, Yesus tidak menaruh kebencian. Sebaliknya, Yesus justru ingin mengubah hati mereka. Yesus ingin membersihkan hati mereka agar mereka bersikap jujur, tidak berpura-pura, tidak mendua. Maka Yesus menantang mereka, "Jika kamu tidak jujur, bagaimana mungkin rahmat akan hadir dalam dirimu? Jika kamu tidak jujur, bagaimana kamu bisa dibersihkan dan diselamatkan?" Itulah yang hendak Yesus wartakan bagi mereka dan kita semua. Bagaimana dengan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan, bukalah hati kami agar kami senantiasa berani untuk bersikap jujur dan terbuka, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.